Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di Kulma, Kuliah 5 Menit. Perkenalkan, saya Hani bersama rekan saya Shirley, selaku perwakilan sebagai voice over dari kelompok 3, ingin belajar dengan teman-teman mengenai apa sih classical conditioning dalam psikologi kepribadian itu? Kira-kira kalian udah tahu belum apa sih itu classical conditioning? Menurut referensi buku Al-Wisol yang kami dapat, conditioning klasik biasa disebut juga dengan conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus-respon yang bersifat refleks bawaan. Penelitian conditioning klasik ini pertama dilakukan oleh Ival Pavlov loh teman-teman. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov dengan menggunakan anjing, dapat disimpulkan dalam membentuk tingkah laku diperlukan adanya pengulangan secara terus-menerus melalui pengkondisian tertentu. Pengkondisian tersebut dilakukan dengan sebuah pancingan yang dapat menimbulkan respon tingkah laku. Hal tersebut dilakukan karena classical conditioning adalah sebuah konsep penciptaan refleks baru dengan cara menghadirkan suatu stimulus sebelum terjadinya refleks. Stimulus tersebut akan menimbulkan respon tertentu ketika suatu stimulus sering dihadirkan bersamaan dengan stimulus lain, maka secara otomatis akan menimbulkan respon. Perubahan tingkah tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya asosiasi antara kedua stimulus tersebut. Nah, pemaparan tadi merupakan hasil contoh dari Pavlov loh teman-teman. Selain itu kami memiliki beberapa contoh lainnya seperti ada seorang lelaki, kita menyebut ini Ray, sering sekali bertemu dengan wanita yang bernama, kita menyebut ini Rena. Ray menaruh hati kepada Rena. Dalam hal ini, wanita yang bernama Rena merupakan stimulus asli. Karena setiap kali Ray bertemu Rena, ia selalu merasa hatinya berdebar dan jadi salah tingkah. Itulah yang kemudian dalam teori Pavlov disebut respon atas kehadiran stimulus asli, yaitu Rena. Nah, ceritanya mereka pacaran nih guys. Sebagaimana umumnya orang pacaran sering bertemu. Dan ketika bertemu dengan Ray, Rena selalu menggunakan parfum beraroma vanila. Lama-lama Ray mengaitkan Rena dengan aroma vanila dan selalu membayangkan aroma vanila tersebut sebagai aroma tubuh Rena. Padahal kenyataannya, aroma vanila adalah bersifat netral, bisa digunakan oleh siapa saja yang ingin menggunakannya. Maka kemudian dalam hal ini aroma vanila menjadi stimulus baru dan terjadinya proses belajar pada Ray. Karena kebiasaan Rena yang memakai aroma vanila, Ray sering mengaitkan aroma vanila dengan kehadiran Rena. Suatu hari ketika Ray sedang keluar rumah, Ray mencium aroma wangi vanila dan Ray selalu berekspektasi dengan kehadiran wanita yang ia sukai, yaitu Rena. Padahal bisa saja itu bukan Rena. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Ray mengalami proses belajar yang dinamakan classical conditioning. Jadi, ada asosiasi antara stimulus baru yaitu parfum dengan stimulus yang asli yaitu Rena, yang kemudian menghadirkan respon. Jadi, fundamental classical conditioning adalah prosedur yang menciptakan refleks baru dengan datangnya stimulus sebelum adanya refleks tersebut. Dalam teori ini melahirkan dua hukum, yaitu Law of Respondent Conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut, and Law of Respondent Extinction atau hukum pemusnahan yang dituntut. Demikian teman-teman, sangat menarik bukan? Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Terima kasih teman-teman yang sudah senantiasa meluangkan waktunya untuk menikmati tayangan pembahasan materi classical conditioning dari kelompok 3 kali ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara teman-teman.